Baca cerita Iluh Beleleng, kakak punya cerita tentang si laba-laba. Siang yang biasa-biasa saja di rumah Rafael. Bapak sedang membaca koran, kakak sedang menikmati coklat panasnya, Rafael sedang menikmati kue, dan juga Chips sedang sibuk menonton TV. Siang yang biasa-biasa saja itu tiba-tiba berubah. Ada laba-laba besar berbulu yang menakutkan, kata bapak. Aku benci sekali laba-laba. Iya, itu laba-laba besar dan berbulu dan menakutkan, kata si kakak. Aku benci juga laba-laba. Meow, aku juga benci laba-laba, kata si kucing. Kemudian si Rafael berpikir, kayaknya aku juga benci laba-laba, katanya. Kemudian ayah berusaha mengusir si laba-laba. Aku benci laba-laba. Aku benci laba-laba. Aku benci laba-laba. Dia mengayunkan korannya dan berusaha mengusir si laba-laba. Tapi dia tidak bisa mengenai si laba-laba karena si laba-laba itu adalah binatang yang pandai sekali melompat dan dia bisa mengeluarkan benang sutra dari pantatnya dan melompat ke sana kemari. Selanjutnya, ketika Rafael sedang ada di kamar mandi, dia sedang menyikat giginya sambil bernyanyi. Di cermin, dia melihat, lihat, ada laba-laba. Bapak, sini, ada laba-laba besar yang menakutkan, katanya. Tolong, tunggu dulu. Tolong, jangan panggil bapakmu. Nanti dia memukulku lagi. Tolong aku terjebak di bak, katanya. Meow. Si kucing bernama Chips muncul dari balik pintu. Laba-laba itu bisa bicara, katanya. Rafael mendekat dan bertanya kepada si laba-laba. Kamu tadi berbicara? Si laba-laba kemudian menjawab, aku tidak bisa keluar dari bak. Ini sangat licin di dalam sini. Kamu bisa membantuku enggak? Kaki-kakiku licin karena aku tidak membawa sepatu sepertimu. Tahukah kamu, beberapa laba-laba tidak bisa memanjat di permukaan yang licin. Dia memerlukan sesuatu seperti tanganmu atau handuk untuk memanjat. Rafael kemudian mengambil anduk dan memberinya kepada laba-laba. Ini anduknya, cepatlah kamu naik. Perlahan-lahan si laba-laba naik dan naik dan naik. Lihat, laba-laba memiliki 8 kaki yang berbulu. Tapi laba-laba itu bukanlah serangga, karena kalau serangga hanya memiliki 6 kaki, sedangkan si laba-laba mempunyai 8, lebih banyak dari serangga. Meow, gimana kalau dia menggigit? Tanya si kucing. Rafael kayaknya ketakutan, tapi dia tetap membantu si laba-laba. Keesokan harinya, ketika Rafael terbangun, laba-laba masih tetap di sana ternyata, di dekatnya Rafael. Terima kasih karena engkau telah menyelamatkanku tadi malam, katanya. Apakah kita berteman sekarang? Kemudian si Rafael bangun. Iya, aku menyelamatkanmu kemarin, tapi aku tidak yakin aku akan berteman dengan laba-laba. Soalnya kamu kan memiliki kaki-kaki yang berbulu, menyeramkan sekali. Si kucing protes dia. Meow. Emangnya kaki-kaki yang berbulu itu kenapa? Kan bagus juga seperti kaki-kakiku, katanya. Itu bukan apa-apa, kata si laba-laba. Sini, aku tunjukkan kepadamu apa yang lebih besar dan berbulu, katanya. Apa ya kira-kira yang lebih besar dan lebih berbulu? Lihat, ini adalah kaki besar yang berbulu, kata si laba-laba. Rafael dan si Chips melihat kaki bapak dari bawah tempat tidur.
kamu benar juga. Ternyata bulu kaki ayahku lebih besar, lebat, dan menakutkan, katanya. Si kakak bangun pagi dan melihat Rafael. Hah, Rafael, apa yang kamu lakukan di bawah tempat tidur? Tanyanya. Kemudian si laba-laba memanggil Rafael. Sini, sini. Aku akan menunjukkan kamu sesuatu yang lain. Aku akan menunjukkan kamu jaringku. Tahukah kalian, biasanya laba-laba jantan ukuran tubuhnya lebih kecil daripada laba-laba yang betina. Rafael kemudian melihat jaring milik si laba-laba. Wah, menurut Rafael, jaringnya itu sangat keren. Wih, laba-laba, kamu terlihat seperti pahlawan super, kata si Rafael. Ya, kamu tahu tidak, kaki-kakiku yang berbulu membantuku naik dan berkeliling di jaringku, katanya. Ternyata kaki-kaki berbulumu bermanfaat ya, kata Rafael. Ya dong, kamu tahu tidak, aku membuat jaringku dengan menggunakan pantatku. Pantatku ini diberi nama spinneret, dan dia bisa mengeluarkan banyak sekali benang-benang sutra yang sangat kuat. Dan kamu tahu nggak, jaring laba-laba ini aku gunakan untuk apa? Untuk apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak jaring laba-laba digunakan untuk apa ya? Ya, dia menggunakan untuk mencari makan. Wah, meong, meong. Aku tidak bisa membuat benang dari pantatku, katanya. Tiba saatnya Rafael sarapan. Kamu makan apa itu? Tanya si laba-laba. Ini makanan kesukaanku, katanya. Pisang, sereal, dan susu. Si Chips berpikir, kalau aku sukanya ikan. Miau, katanya. Kalau aku, kamu tahu nggak makanan kesukaanku apa? Tanya si laba-laba. Apa? Tanya Rafael. Aku suka lalat. Hah? Lalat? Ya, aku suka lalat dan binatang terbang yang lainnya. Misalnya kupu-kupu, juga jangkrik, kemudian juga kecoa. Aku juga suka. Tidak lama, si bapak dan kakak datang ke meja makan. Rafael, kamu sedang melakukan apa itu? Katanya. Itu ada laba-laba besar berbulu yang menakutkan di tanganmu, kata si bapak. Wah, tunggu bapak dan kakak, jangan ribut, jangan kaget. Aku sedang belajar tentang si laba-laba, katanya. Ini namanya Spidey. Dia bukanlah laba-laba besar menakutkan yang berbulu. Dia itu pintar dan juga berani. Dan dia tahu bagaimana caranya membuat jaring dengan pantatnya. Keren sekali. Aku juga sudah bermain di jaringnya si laba-laba. Pokoknya keren. Kita seperti superhero, seperti pahlawan super. Dan dia juga sebetulnya sama takutnya seperti bapak dan kakak. Dan juga sekarang dia adalah temanku, teman baikku, katanya. Dan Chips juga menambahkan, miau, dia juga temanku. Wah, Rafael dan Chips ternyata suka berteman dengan laba-laba. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian suka berteman dengan laba-laba? Bapak sama kakak tahu nggak? Spidey ini ternyata sangat suka makan lalat, katanya. Tunggu. Tadi kamu bilang si laba-laba Spidey itu suka lalat? Si laba-laba mengangguk. Wah, kedengarannya itu bagus. Aku malah tidak suka sama lalat. Jadi dia bisa makan lalat yang tidak aku sukai. Wah, karena kakak dan bapak sudah tidak takut lagi dengan si Spidey, Spidey terus mengajari Rafael bagaimana laba-laba hidup. Lihat, kalau kamu bisa mengganti baju, aku juga bisa mengganti baju. Dan bajuku itu namanya exoskeleton. Apa? Exoskeleton. Exoskeleton ini adalah
rangka luar yang dimiliki oleh si laba-laba dan itu berfungsi seperti bajunya. Wow, dan laba-laba bisa mengganti baju atau mengganti exoskeletonnya sebanyak 8 kali sebelum dia menjadi dewasa. Ternyata si laba-laba punya cukup banyak baju ya. Dan kamu tahu tidak? Aku juga punya 8 mata katanya. Wah, 8 mata. Dan lihat, di ujung kakiku aku punya paps. Ini sama bentuknya seperti sarung tinjumu. Dan inilah yang membedakanku dari laba-laba betina katanya. Wah, oke Spidey, ternyata kamu laki-laki berarti. Ya tentu saja katanya. Nah, kemudian di akhir hari, Rafael, kakak dan juga bapak membuat perjanjian dengan si laba-laba. Perjanjian pertama, kami tidak akan memukul laba-laba. Perjanjian kedua, kami akan selalu membantu laba-laba untuk keluar dari bak yang licin. Perjanjian ketiga, kami akan ingat bahwa laba-laba juga punya perasaan. Wah, ternyata Rafael, kakak dan bapak mulai menyukai laba-laba dan berjanji akan menjaga laba-laba. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian berjanji untuk menjaga laba-laba? Mungkin saja, ya kan? Begitulah ceritanya.